Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samii'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam limpahan rahmat serta nikmat-nikmat. Salah satunya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat. Oleh karena itu saya teringat ada seorang ulama yang pernah mengatakan bahwasannya manusia itu apabila mempunyai dua nikmat, maka dia akan mendapatkan sebagai orang-orang yang beruntung. Nikmat yang pertama adalah nikmat dunia. Nikmat dunia ini didasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah bersabda, nikmatani makbunun fihi makasur minan nas. Ada dua nikmat, ya. Ada dua nikmat yang sering dilupakan manusia, as-sihhatu wal faragh, yaitu sehat dan waktu luang. Maka ketika malam hari ini kita mendapatkan kedua nikmat itu, kita sehat, ya, kemudian kita mendapatkan waktu luang, sehingga akhirnya bisa berjumpa di taman surga yang dijanjikan oleh Allah, maka itu adalah sebuah nikmat. Banyak orang yang punya waktu luang tapi tidak sehat, banyak orang yang sehat tapi tidak punya waktu luang. Maka ketika kita ini punya kesehatan, lalu kemudian waktu kita luang sehingga bisa ngaji, maka itu adalah suatu nikmat. Dan perlu diketahui bahwa ketika kita hadir malam hari ini untuk ngaji, ya, menuntut ilmu, itu sebenarnya kita tuh bukan pengangguran. Cuma karena kita ini lebih punya prioritas, ya, melakukan aktivitas, melakukan kegiatan dalam kehidupan kita. Kemudian nikmat yang kedua kata para ulama, yaitu nikmat akhirat. Hal ini didasarkan sebuah firman Allah di surat Ali Imran di ayat yang ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ditekankan di situ kata Allah, barang siapa yang dulu dalam kehidupan dunia memeluk agama selain daripada Islam, fala yuqbal minhu, maka agama tersebut tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti dia digolongkan sebagai orang-orang yang rugi. Makanya ma'asyiral muslimin, ketika kita hari ini menjadikan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pilihan hidup kita, maka sungguh itu adalah kita digolongkan sebagai orang-orang beruntung. Maka ketika kita di dunia mendapatkan nikmat sehat dan waktu luang, kemudian kita juga mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah suatu nikmat yang begitu besar. Baiklah ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Tema kita pada pertemuan malam hari ini membahas tentang surga. Jadi judulnya ternyata di dunia itu ada surga. Kalau menurut jenengan itu yang dimaksud di dunia ada surga itu surga yang seperti apa, Pak? Halo? Menurut jenengan apa kira-kira tentang bayangannya jenengan, lintasannya jenengan? Hidup enak, duwe kata, mboten kada utang ya.
Jadi ma'asyiral muslimin, ternyata di dunia itu ada surga. Dan barang siapa ketika dia di dunia ini tidak mendapatkan surga, maka pasti di akhirat nanti dia tidak akan mendapatkan surga. Nah, perkataan ini bukan sembarang omong, Pak. Tetapi perkataan ini diambil dari seorang ulama besar yang bernama Imam Ibnu Taimiyah. Tentunya ketika beliau mengatakan ini, tentunya karena beliau ini sangat memahami agama ini, hafal Al-Quran, hafal hadis, sehingga akhirnya beliau ini memberikan sebuah statement. Inna fi dunya la jannatun wa man lam yadkhuluha al-jannah fil akhirah. Sesungguhnya Allah itu memberikan surga dalam kehidupan dunia. Maka bagi siapapun yang tidak mendapatkan surga dalam kehidupan dunia ini, maka dia tidak akan mendapatkan surga di dalam kehidupan akhirat. Nah, ini yang akan jadi pembahasan kita pada malam hari ini. Ma'asyiral muslimin, kalau kita merenungi perkataan dari Imam Ibnu Taimiyah ini, kita jadi khawatir, Pak. Kalau di dunia ada surga, tapi gara-gara kebodohan kita, ya, maka khawatir kita ini dalam akhirat tidak mendapatkan surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, salah seorang murid dari Imam Ibnu Taimiyah, yaitu Imam Ibnul Qayyim, dalam sebuah kitab karangan beliau yang berjudul Wabil Shaib, Imam Ibnul Qayyim memberikan penjelasan surga di dunia itu apa sih? Jadi Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa ketika seseorang di dalam kehidupan dunia dia menjadi hamba Allah yang selalu taat patuh terhadap perintah Allah, maka orang itu telah mendapatkan surga di dunia. Apabila dia merasakan kenikmatan dalam beribadah, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, dia mendapatkan nikmatnya ibadah, maka dia mendapatkan surga di dunia. Ketika dirinya menjadi orang yang mudah bersyukur, qanaah, menerima apa adanya, menerima segala karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mendapatkan surga di dunia. Kalau dia bersabar, ya, ridho dengan takdir dan ketetapan Allah, baik itu berupa nikmat, ujian ataupun musibah, maka dia dalam kehidupan dunia ini mendapatkan surga di dunia. Jadi ma'asyiral muslimin, sebagai bentuk contohnya, maka saya itu punya ciri khas, katanya teman saya itu, sampean itu sering membawakan kisah. Jadi ciri khas, kata teman saya gitu, sampean itu spesialis kisah katanya. Makanya Pak, untuk memudahkan pemahaman kita tentang surga di dunia itu, maka saya akan menyampaikan kisah-kisah bagaimana mereka itu telah menemukan surga di dunia. Jadi saya merangkum beberapa kisah, dan tentunya kisah ini landasannya ada dalilnya. Bukan kisah hanya karangan manusia, tapi ada riwayatnya. Kisah yang pertama tentang seorang wanita, seorang janda tua yang bernama Ummu Khonsa. Jadi Ummu Khonsa dulu itu sebelum beriman, dia itu adalah wanita kafir, ya, yang waktu itu mendukung kaum musyrikin untuk berperang dengan kaum muslimin. Suatu ketika saudara angkat dari Ummu Khonsa ini tewas dalam peperangan melawan kaum muslimin. Ummu Khonsa ini sedih berlebihan berbulan-bulan, bahkan dia meratap sampai berguling-guling, padahal yang meninggal itu adalah saudara tirinya. Bayangkan, Ummu Khonsa adalah wanita yang lemah waktu itu, tidak ada semangat hidup karena saudaranya meninggal dunia. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk ke dalam sanubari Ummu Khonsa, maka Ummu Khonsa pun berganti menjadi wanita yang kuat, menjadi wanita yang tegar. Suatu ketika
Ummu Khansa ini janda, punya anak 4, anaknya laki-laki semua. Suatu ketika di malam hari, Ummu Khansa ini mengumpulkan keempat anaknya. Kebetulan besoknya itu ada peristiwa peperangan. Wahai anak-anakku, kalian semuanya besok ikutlah Rasulullah SAW berperang di medan jihad. Aku tidak ingin keempat-empatnya di antara kalian tidak ada yang pulang kecuali kalian mati syahid. Bayangkan Pak, dulu sebelum beriman wanita yang lemah, ringkih, tetapi ketika dia sudah mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tumbuh rasa cintanya kepada Allah sampai memerintahkan anaknya berjihad. Keesokan harinya, di pagi hari sebelum keempat putranya berangkat, Ummu Khansa berpesan. Rupanya ucapan tadi malam yang diucapkan itu bukan lip service belaka. Diulangi lagi, hei anak-anakku, berperanglah di jalan Allah. Belalah agama Allah ini bersama Rasulullah, dan jangan pulang di antara kalian kecuali pulang dalam keadaan apa? Meninggal, mati syahid di medan peperangan membela kalimat Allah. Hingga akhirnya berangkatlah keempat putranya itu. Dan akhirnya di siang hari ada seorang utusan yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengabarkan ternyata keempat putranya meninggal dalam peperangan melawan kaum musyrikin. Lalu Ummu Khansa tidak sedih, tidak nangis Pak. Lalu dia tertawa, tersenyum sambil memandang langit. Kenapa? Rahasianya apa? Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan kalau ada keluarganya seperti anaknya atau saudaranya yang meninggal karena jihad fisabilillah, maka dia bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya, bagi saudaranya. Lalu Ummu Khansa pun mengucapkan syukur. Lalu dia bahagia ketika mengetahui keempat putranya jihad, meninggal dalam keadaan syahid dalam medan peperangan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, apa yang menjadikan Ummu Khansa ini menjadi wanita yang kuat, wanita yang tegar, adalah karena apa? Di dalam hatinya sudah ada surga. Kenapa? Seperti perkataan Imam Ibnu Taimiyah tadi di depan, barang siapa yang di dalam kehidupan dunia dia tidak mendapatkan surga, maka dalam kehidupan akhirat dia juga tidak akan mendapatkan surga. Makanya orang itu Pak ya, nun sewu, kelak jadi penduduk surga atau kelak menjadi penduduk neraka itu bisa diketahui waktu di dunia. Nek misale wonge bendina sapa masjid, salat berjamaah 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, 75% wis masuk surga. Tapi nek kebalikannya wis sudah kita prediksi, ya. Makanya ketika seseorang itu mendapatkan surga di dalam hatinya, maka dia akan mendapatkan surga dalam kehidupan akhirat. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua tentang Abu Kilabah. Jadi Abu Kilabah itu punya julukan Nabi Ayubnya para sahabat. Ya. Jadi Abu Ayub Al-Ansori gelarnya. Suatu ketika Abu Kilabah ini ketika berzikir ada yang memergoki dia. Zikirnya itu kalimatnya indah Pak. Alhamdulillahilladzi fadolani ala kasirim mimman khalaqta tafdila. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menciptakan aku di atas rata-rata penciptaan di antara manusia yang lainnya. Kalau kita mendengar kalimat zikir ini, kalimat syukur ini, kita pasti menyangka Abu Kilabah itu orangnya ganteng, kondisi fisiknya bagus, sehat, bugar, tidak kekurangan apa-apa. Tapi kenyataannya Abu Kilabah ini adalah laki-laki yang tua dan renta. Kebetulan dia ini sahabat karibnya Ibnu Abbas, ya. Karena dari beberapa sahabat itu yang tersisa hanya dia, beberapa sahabat yang lain sudah banyak yang meninggal.
Dan Abu Kilabah ini kondisi penglihatannya buta. Lalu tangan kanan dan tangan kirinya buntung, kaki kanan kirinya buntung. Lalu kemudian dia tinggal di sebuah gubuk yang reot, ya. Apabila kena badai angin itu sudah mungkin berterbangan gitunya. Tetapi dia mengatakan, berzikir dengan lisannya, Alhamdulillahilladzi fadhallani al katsirin mimman khalaqta tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan aku lebih di atas rata-rata penciptaan di antara penciptaan manusia lainnya. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, akhirnya apa ma'asyiral muslimin? Ketika ada seorang sahabatnya bertanya, loh, kalau kondisimu seperti ini, kaki buntung, tangan buntung, penglihatanmu buta, kamu sendirian menggantungkan hidupmu pada orang lain, lalu apa yang kamu syukuri? Lalu Abu Kilabah pun mengatakan, apakah kau melihat lisanku ini masih ada kemampuan untuk berzikir, mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya Abu Kilabah ini pun seperti yang sudah pernah saya sampaikan beberapa waktu lalu, Abu Kilabah pun ketika dia meninggal dunia, sahabatnya bertemu mimpi dengan dia mendapatkan kenikmatan dalam kehidupan akhirat. Dalam kehidupan alam kubur itu Abu Kilabah tampak bahagia, berseri-seri, dan dia mengatakan karena sesungguhnya ini buah dari kesabarannya. Kebetulan bulan lalu kan kita membahas masalah sabar, dan Abu Kilabah ini sudah saya singgung waktu itu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Abu Kilabah menemukan surga di dalam hatinya. Dalam kehidupan dunia dia sudah mendapatkan surga di dalam hatinya, sehingga akhirnya apa? Dia mendapatkan surga dalam kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin. Kemudian kisah yang lain di zaman Fir'aun. Ini diceritakan tentang ibu angkatnya Nabi Musa, yaitu Asiyah, istrinya Fir'aun. Kebetulan Asiyah ini seorang wanita yang soleh, tapi ditakdirkan punya suami durjana seperti Fir'aun. Lalu ma'asyiral muslimin, ternyata Fir'aun ini semakin lama semakin bengis, percaya dengan ramalan tukang ramal, sehingga akhirnya apa? Setiap bayi laki-laki yang lahir dipenggal, dibunuh, kecuali Musa karena atas belas kasihan dari Asia. Hingga akhirnya ma'asyiral muslimin, puncaknya singkat cerita, sehingga akhirnya Fir'aun ini marah dengan kesolehan dari istrinya sendiri, sehingga akhirnya apa? Dia dihukum, sehingga akhirnya berujung dengan kematiannya. Nah, Bunda Asiyah ini berdoa kepada Allah, Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, aku beriman kepadamu dan aku minta kepadamu, bangunkanlah sebuah rumah untukku di surga. Bayangkan Pak, ternyata Ibunda Asiyah, istri Fir'aun ini meminta kepada Allah ingin dibangunkan rumahnya di surga. Sehingga akhirnya ketika di ujung hidupnya, ketika sudah meninggal dunia, ditampakkan akhirat di ujung sakaratul maut itu, Ibunda Asiyah tersenyum. Dan ketika Fir'aun melihat istrinya di ujung hidupnya kok tersenyum, semakin muncul bengis dan kekejamannya, sehingga akhirnya meregang nyawa dan meninggal dunia. Nah, di sini menunjukkan bahwa Ibunda Asiyah itu telah menemukan surga di dalam hatinya. Maka kalau orang itu sudah menempatkan surga dan tujuan hidupnya adalah surga, maka pasti dalam kehidupan akhirat dia mendapatkan surga. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, begitu juga dengan istri Nabi Muhammad SAW yang pertama, Ibunda Khadijah, seorang saudagar yang kaya raya, hartanya banyak melimpah, tetapi habis tidak tersisa. Karena apa? Karena digunakan untuk menyokong dakwahnya Nabi. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin,
Dan ternyata ibunda Khadijah ini sungguh berat sekali beban yang dia hidupi. Bebannya kenapa? Karena menyokong dakwah Nabi di awal-awal tugas kenabian itu berat sekali. Sehingga akhirnya ma'asyiral muslimin, akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril untuk memberikan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian malaikat Jibril mengatakan, titip salam untuk istrimu Khadijah dari Jibril, dari Allah dan Jibril. Tidak itu saja, malaikat Jibril pun atas perintah dari Allah menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Allah telah membangunkan sebuah rumah di surga untuk istrimu Khadijah, dengan sebuah rumah yang tidak ada kepenatan dan tidak ada kelelahan dan tidak ada kebisingan. Karena apa? Karena rumahnya Nabi Muhammad waktu itu banyak para sahabat yang berkumpul di rumah, menjadi base camp, tempat kajian, tempat belajar agama. Jadi karena misalnya rumahnya itu karena sering kedatangan tamu, sehingga akhirnya tuan rumah ini seperti Ibunda Khadijah tentunya kan repot, harus melayani tamu dan sebagainya. Sehingga akhirnya apa? Ma'asyiral muslimin, Allah mengutus malaikat Jibril menyampaikan, Khadijah dibangunkan sebuah rumah di surga yang rumahnya terbebas dari kepenatan, dari kebisingan, rumahnya sepi. Sebagai balasan apa? Rumahnya yang terlalu ramai, gaduh dalam kehidupan dunia. Inilah ma'asyiral muslimin, contoh seseorang yang telah mendapatkan surga dalam kehidupan dunia, sehingga Ibunda Khadijah dijanjikan mendapatkan surga dalam kehidupan akhirat. Kisah berikutnya dari sebuah riwayat Imam Muslim disebutkan, ada seorang sahabat, ini termasuk jarang disebut nama sahabat ini, namanya Umair bin Al-Hamam. Jadi seorang sahabat yang bernama Umair bin Al-Hamam ini ketika dalam peperangan Badar, di mana peperangan Badar ini adalah peperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi. Ketika akan memulai peperangan itu, Nabi itu mengutip salah satu ayat di dalam Al-Quran. Kalimatnya pendek, tapi kalimat itu mampu menggugah semangat para sahabat untuk berperang, termasuk Umar Al-Hamam ini. Dan ternyata Nabi itu cuma mengutip singkat salah satu ayat di dalam surat Ali Imran ayat 133. Nabi mengatakan begini, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard. Bergegaslah kalian kepada ampunan Allah dan bergegaslah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Awalnya para sahabat yang takut dan khawatir ketika akan perang Badar ini, ketika mendengar Rasulullah mengutip surat Ali Imran ayat 133 ini, rasa takut, khawatir menjadi hilang, lalu muncul semangat. Lalu seorang sahabat yang bernama Umar bin Al-Hamam ini, ketika mendengar Rasulullah SAW mengucapkan, bergegaslah kepada ampunan Allah dan bergegaslah kepada surganya Allah, lalu dia mengatakan, bah. Kalau orang Jawa biasanya, terus akhirnya apa? Ditanya Rasul, kenapa kamu kok seperti itu? Aku sungguh kagum, sungguh takjub dengan balasan Allah berupa kenikmatan surga. Lalu kemudian Rasul mengatakan kepada Umar Al-Hamam, wa anta sakinuha insyaallah, kamu insyaallah akan menjadi penghuni surga. Ma'asyiral muslimin, ketika Umar Al-Hamam ini
mendengar Rasulullah SAW mengatakan langsung kepadanya, kamu insya Allah menjadi surga, maka dia segera bergegas berangkat menuju ke peperangan Badar. Lalu kemudian tanpa sengaja dia itu megang kantongnya, kantong celananya. Rupanya dia tadi itu nyimpan kurma. Dan dia baru keringat kalau sejak pagi hari dia itu belum makan. Nah rencananya kurmanya itu mau dibuat sarapan ringan untuk dia. Karena zaman dulu itu kalau makan satu biji kurma itu sudah bikin badan fresh. Lalu kemudian sahabat ini mengatakan begini, wa inilah akulu hadhihi samarat lahayatun tawila. Kalau misalnya aku sempatkan makan biji kurma ini, maka sungguh terlalu lama untuk menunda aku mendapatkan surga. Bayangkan. Lalu segera dirogoh kantong itu, diambillah beberapa biji kurma itu langsung dibuang. Lalu dia segera masuk ke medan peperangan di peperangan Badar. Sehingga akhirnya apa? Dia mati syahid di situ. Sehingga akhirnya pasti ketika dia ikhlas meninggal dalam peperangan membela agama Allah, pasti Allah akan memberikan balasan surga sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kisah dari Umar bin Al-Hammam ini mirip kisahnya seorang laki-laki Arab Badui yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam An-Nasai, di mana Arab Badui ini adalah laki-laki Arab yang tinggal berpindah-pindah dari satu goa ke goa yang lainnya. Kalau orang Badui itu kalau di Arab itu kan tinggalnya di goa-goa. Lalu kemudian ketika Rasulullah akan berangkat hijrah ke kota Madinah, dia datang di hadapan Rasul, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku berikhrar mengikutimu. Ya, akhirnya apa? Dibaiat, mengucapkan kalimat syahadat. Akhirnya apa? Dia ikut hijrah ke Madinah. Setelah hijrah di Madinah, dia ikut berperang dan dapat jatah ghanimah, harta rampasan perang. Ketika harta itu dibagikan untuknya, duh, ini apa ya Rasul? Duh, ini harta ghanimah untukmu, jatahmu, kan kami ikut perang. Bukan ini yang aku cari ya Rasul. Aku hijrah bersamamu, ikut perang bersamamu, karena aku ingin ada sebuah anak panah yang tepat menancap di batang leherku ini ya Rasul. Lalu aku tewas, aku meninggal waktu itu, sehingga aku akhirnya mendapatkan surga seperti yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, lalu akhirnya pada peperangan berikutnya terjadi peperangan, sehingga akhirnya apa? Ketika para sahabat ini mengutus para sahabat untuk ngurus jenazah para sahabat yang meninggal dunia, ada sebuah anak panah yang menancap di batang leher. Setelah dibersihkan jenazah itu adalah si Arab Badui. Lalu kemudian dengan terharu Rasulullah SAW membuka jubahnya, lalu diselimutinya, lalu Rasul pun berdoa, ya Allah, aku menjadi saksi untuknya kelak nanti dalam kehidupan akhirat. Rupanya si Arab Badui ini sudah mendapatkan surga di dalam hatinya, sehingga akhirnya apa? Dia dijanjikan oleh Allah mendapatkan surga dalam kehidupan akhirat. Kalau beberapa cerita di atas itu ada dalilnya dari hadis, kalau ini kisah Pak. Jadi tentang Imam Bukhari. Tahu Pak Imam Bukhari itu siapa? Seorang ulama, perawi hadis. Ya, beliau itu lahirnya di Bukhara, sehingga akhirnya diberi julukan sebagai Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin, jadi kisahnya akhir kehidupan Imam Bukhari ini cukup mengharukan. Suatu ketika Imam Bukhari ini tinggal di daerah Naisabur. Naisabur itu perbatasan dengan
daerah Iran kalau nggak salah ya. Jadi ada yang memfitnah beliau, Pak. Walaupun dia itu ulama hadis, tetap ada yang hasad, beliau difitnah. Ma'asyiral muslimin, sampai dituduh yang macam-macam, bahkan ada yang nuduh sesat. Nah, akhirnya puncak hasad itu, puncak kebencian terhadap Imam Bukhari itu muncul ketika suatu hari pimpinan atau raja yang berkuasa di waktu itu memerintahkan Imam Bukhari itu untuk datang ke istana ngajari putra mahkotanya agama. Wahai Imam Bukhari, tolong datanglah ke istana, ajari anakku agama. Lalu kemudian Imam Bukhari mengatakan, aku tidak mau datang ke pintu istana. Dan al-ilmu yuta walayati, ilmu itu didatangi, ya, bukan mendatangi. Kalau kamu ingin anakmu belajar, ya datanglah ke saya. Jangan saya disuruh datang ke situ. Karena memang waktu itu eskalasi kebencian terhadap Imam Bukhari sudah memuncak, sehingga akhirnya ini dijadikan momentum bagi raja untuk mengusir Imam Bukhari dari daerah Naisabur. Lalu akhirnya diusirlah Imam Bukhari dari daerah Naisabur itu, sehingga akhirnya dia pulang kampung ke daerah Bukhara, tempat kelahirannya. Ternyata Raja Naisabur nulis telegram, surat yang ditujukan kepada kerajaan-kerajaan sekitarnya dengan ancaman kalau menerima Imam Bukhari maka hubungan diplomatik, hubungan kerjasama antar negara akan diputus. Begitu nyampe daerah Bukhara, penguasa Bukhara sudah menerima surat sebelum Imam Bukhari datang. Akhirnya ma'asyiral muslimin, padahal jarak Naisabur ke Bukhara itu 9.000 km, bayangkan Pak. Lalu kemudian ketika Imam Bukhari tiba di daerah Bukhara, datanglah pasukan menuju tempat tinggalnya, menuju rumahnya, sehingga akhirnya diusirlah Imam Bukhari itu. Ma'asyiral muslimin, karena Imam Bukhari ini bingung, tidak tahu mau pergi kemana, sehingga akhirnya Imam Bukhari pun pergi ke Samarkand, Pak. Jadi Samarkand itu negara yang berbatasan dengan Bukhara. Jadi kalau sekarang mungkin sudah masuk wilayah Rusia, Rusia, pokoknya Eropa bagian Soviet lah waktu itu. Dan memang kalau kita lihat sejarahnya dulu Pak Karno, ya, ketika mau menjalin hubungan kerjasama dengan Soviet, permintaannya Pak Karno agar makamnya Imam Bukhari ini diperbaiki lah, istilahnya dirambut lah. Jadi memang Imam Bukhari ini orang Eropa, jadi dekat Rusia lah. Tidak tahu nanti itu daerah mana, pokoknya sepenting masuk daerah wilayah Rusia. Lalu akhirnya ma'asyiral muslimin, ketika di Samarkand juga begitu, penguasa Samarkand pun berusaha menolak Imam Bukhari, sehingga akhirnya Imam Bukhari pun terlunta-lunta. Akhirnya apa? Imam Bukhari teringat surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Bukhari pun berdoa, ya Allah, dunia yang awalnya lapang untukku, kini dunia terasa sempit ya Allah. Ya Allah, biarkanlah aku pulang kembali ke kampung akhirat, kampung yang engkau janjikan. Dan tidak lama, 1 kali 24 jam, Imam Bukhari akhirnya meninggal di tengah perjalanan, dan dia meninggal terusir dari negerinya. Inilah ma'asyiral muslimin, Imam Bukhari yang merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan surga di dunia, ya, maka dia mendapatkan surga dalam kehidupan akhirat. Maka kalau kita ini menjalankan perintah Allah, taat dan patuh terhadap perintah larangan Allah, ya, kita menjauhi larangan Allah, kita ridho dengan takdir dan ketetapan Allah, sesuai dengan apa yang disampaikan Imam Ibnul Qayyim tadi,
maka kita telah mendapatkan surga di dunia. Dan barang siapa, kata Imam Ibnu Taimiyah di awal tadi, ketika dalam kehidupan surga di dunia dia tidak mendapatkan surga, maka di akhirat dia tidak akan pernah mendapatkan surga. Sebagaimana Bukhari, ya Allah, karena dunia ini sudah awalnya lapang untukku, sekarang dunia ini menjadi sempit, maka izinkanlah aku kembali ke kampungmu ya Allah. Sehingga akhirnya dibayar cash. Imam Bukhari meninggal, sehingga akhirnya apa? Allah pun menunggu kembali di kampung akhirat. Makanya Pak, orang yang mendapatkan surga dalam kehidupan dunia itu hatinya, jadi ya, hatinya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian jasadnya. Sebaliknya orang-orang kafir, jasadnya kembali kepada Allah, tapi hatinya tidak mau kembali kepada Allah. Makanya kalau kita melihat riwayat tentang orang-orang kafir yang diangkat jasadnya, jenazahnya menuju alam kubur, mereka berteriak, kembalikan aku, kemana ini, kau bawa kemana? Tetapi kalau ada orang yang beriman, yang hatinya sudah kembali kepada Allah, lalu dia meninggal, di pendoso ini mengatakan begini, Pak, qadimuni, cepat, kembalikan aku. Dia nggak sabar, ingin ketemu dengan surga, ingin ketemu dengan amal-amalnya, karena dia yakin dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang dalam kehidupan dunia itu kok sering menderita, sering nelongso, mereka di dalam hatinya karena sudah ada surga, Allah wong donya ae lho, engko lak wis mati lak wis beres. Allah engko lak wis mati lak wis beres. Jadi misalnya diberikan ujian sakit keras, diberikan kesengsaraan hidup, sabar. Nanti setelah mati sudah selesai, tinggal memanen hasilnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dengan mengingat surga, akhirnya menjadikan kita ini rindu dengan kematian. Karena apa? Di balik kematian itu kita akan kembali bertemu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan mengingat surga itu adalah energinya orang beriman. Kenapa Pak? Karena saat ini kita itu hidup di zaman yang materialistis Pak. Jenengan sekarang di Perumahan Meri Pak ya. Posisinya sekarang ini kan Perumahan Meri paling barat ya, pojok barat ya. Kadang-kadang kita itu bisa tahu di blok yang paling timur itu kamar mandinya gimana, kasurnya gimana, kamarnya gimana. Soalnya apa, kadang-kadang dibuat status. Kan sekarang itu hal yang sifatnya privacy itu sudah diumbar Pak. Makanya kadang-kadang kalau jenengan lihat di TV Pak ya, menggerebek rumahnya artis, direview rumahnya, mulai garasinya, ruang tamunya, kamar tidurnya, sampai kamar mandinya pun dari keramik apa, klosetnya jenis apa, mereknya, sampai direview gitu ya, diulas tuntas, gerebek rumah artis siapa gitu. Kenapa? Semuanya serba materialistis Pak. Dan paham materialisme ini akan semakin muncul ketika dunia semakin menunjukkan akhirnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita akhirnya menjadi paham bahwa ketika kita ini mengingat surga, akhirnya kita menjadi paham bahwa dengan mengingat surga itu menumbuhkan kekuatan. Dengan mengingat dunia semakin melelahkan dan meletihkan. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ala innasil atallahi ghaliyah, ala innasil atallahi iyal jannah. Sesungguhnya barangnya Allah itu mahal, dan barangnya Allah itu adalah surga. Berarti kalau kita ini sudah mendapatkan barang yang mahal, yaitu surga yang bersemayam di dalam hati kita, maka itu adalah kehidupan orang-orang yang beriman. Dan perlu diketahui, di dunia ini ada surga, dan barang selama hidup dalam dunia itu dia tidak pernah mendapatkan surga, maka dalam kehidupan akhirat dia tidak akan mendapatkan surga. Kalau kita beriman dengan benar, dengan hati yang bersih,
jiwa kita yang bening, maka akan merasakan ketenangan dalam kehidupan ibadah kita, akan menikmati proses dalam kehidupan kita, dan itulah surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama terdahulu itu pernah mengatakan ketika berhadapan dengan para pembesar Romawi, lau alimal muluk wa abnaul muluk ma alaina minan naimi la jaladuna bi Yusuf. Kalau kalian tahu bagaimana kondisi hati kami setelah kami beriman, maka pastilah setiap raja, setiap pembesar akan memerangi dada kami, membelah dada kami, dan memperebutkan apa yang ada di dalam dada kami. Artinya apa, Pak? Ketenangan, kedamaian bagi orang-orang kafir itu sesuatu yang mahal. Makanya kenapa di luar negeri itu dengan mudahnya orang itu bunuh diri, Pak? Karena sepele, ya. Mungkin diputus pacarnya, ya. Terus frustasi, khawatir nggak bisa ngasih makan anaknya, bunuh diri, Pak. Seperti di negara-negara besar, tingkat angka bunuh diri itu yang paling sering itu Korea, Jepang, Amerika. Kayak ada penyanyi sudah mulai ketenarannya sudah menurun, sudah meredup, bunuh diri, frustrasi. Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak ada yang menerangi jiwanya. Tetapi kalau orang beriman, orientasinya adalah selalu akhirat, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, karena apa? Bagi orang beriman, dunia itu adalah tempat untuk berjuang mendapatkan akhirat dan bukan menjadi tujuan. Makanya kenapa dalam sebuah riwayat Imam Tirmidzi, ya, Rasul mengatakan inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha ila dzikrullah wa mawala wa aliman wa muta'aliman. Inna dunya mal'unatun ma'unun ma fiha. Sesungguhnya Allah itu melaknat dunia dan segala apa yang ada di dalam dunia itu dilaknat oleh Allah kecuali 4 hal, ya. Semoga kita ini diantaranya, atau kalau bisa kita termasuk ke 4 golongan ini. Yang pertama, wa mawala, ya. Orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, kemudian orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, ya. Wa aliman, yaitu orang yang belajar ilmu agama, au muta'aliman, atau menjadi orang yang mengajarkan ilmu agama. Kalau kita ini menjadi salah satu dari ke-4 golongan ini, insya Allah kita akan terbebas dari hinanya dunia ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, makanya kenapa dalam kitab Az-Zuhud, dalam riwayat Imam Ahmad, suatu ketika Umar bin Khattab ini kan berjalan melewati bersama para sahabat melewati bangkai kambing, dan ternyata bangkai kambing itu kambingnya cacat, ya. Terus kemudian mereka itu menutup hidungnya karena baunya nggak enak. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, hadhi dunya kum tahrusuna alaiha. Inilah dunia yang kalian cari dari pagi hingga malam hari. Lalu ma'asyiral muslimin, maka dunia itu lebih hina dari itu semua. Jadi daging kambing yang sudah menjadi bangkai itu katanya itu lebih hina dunia dibandingkan daging kambing yang sudah menjadi bangkai. Ma'asyiral muslimin, sebagai penutup, akhirnya di dalam surat At-Talaq, surat At-Talaq ini surat ke-65 di ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebaikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalimat ini ditutup oleh Allah dengan qad ahsanallahu lahu rizqa.
Sungguh Allah memberikan rizki yang terbaik untuknya. Para ulama tafsir memberikan penafsiran rizki yang paling baik dalam kehidupan akhirat itu adalah surga. Baiklah jemaah sekalian, karena sudah terbatas oleh durasi waktu, maka kita akhiri pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga memberikan manfaat, semoga memberikan semangat dan menginspirasi dalam kehidupan agama kita. Dan mohon maaf bila ada kekurangan, karena sesungguhnya saya di sini hanya menyampaikan dari apa yang saya rangkum, yang saya catat. Mudah-mudahan memberikan kemakluman bila dalam penyampaian pemaparan pada malam hari ini ada kesalahan dan kekurangan. Dan baiklah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.